Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Triana. Kali ini memasuki part yang kedua. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Om Ras. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Daripada kalian penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, yuk langsung saja kita menuju ke kelanjutan ceritanya dan perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pagi-pagi sekali, Muki dan juga Jarman sudah berangkat ke TL. Sementara di rumah bosnya, Sri masih tetap dipasung karena sudah beberapa kali mencoba kabur. Berbeda dengan kedua temannya yang sudah sadar, namun masih lemas dan sakit karena mengamuk semalam. Singkat ceritanya, tidak sampai 2 hari, Jarman dan Muki sudah kembali bersama dengan seorang wanita berusia 45 tahunan. Ketika dia tertawa, terlihatlah gigi-giginya yang hitam akibat menginang. Wanita itu memperkenalkan diri dengan sebutan Cumardin. Nama asli tidak disebutkan di sini ya teman-teman. Sekali lagi, semua nama disamarkan. Beliau masuk ke dalam kamar di mana Sri masih dipasung dan tertawa-tawa. "Oh, kau rupanya putri. Kita bertemu lagi nenek tua." "Kenapa lagi kau berbuat ulah, ha? Bukannya waktu itu kau sudah kukembalikan?" Adu mulut antara Cumardin dan sosok yang merasuki Sri terdengar seru sekali. Makhluk itu tidak mau kalah meski ia sudah disudutkan oleh Cumardin. "Kalau kau sudah tidak mau keluar juga, maka aku tidak punya pilihan lain." Sri yang semula tidak bisa diam, kini ia terdiam dengan raut wajah yang sulit dijelaskan. Dan ketika Cumardin mulai melakukan pengusiran terhadap sosok halus itu, Sri mulai meraung. Matanya yang tadinya terbalik, kini sudah kembali seperti semula. Ia bahkan memanggil Bu Bos dengan lirih sama seperti suara Sri biasanya. "Sakit," rintis Sri dan Cumardin menyipitkan matanya. "Kau tidak bisa menipuku, kau masih berada di dalam," ujar Cumardin menghardik. Mendengar perkataan Cumardin, mata Sri kembali terbalik. Suara tawanya menggema. "Kau sama saja seperti dulu, kau tidak bisa ditipu," ujar Sri tertawa terbahak-bahak. Namun ketika benda mirip besi berkarat itu ditempelkan pada dahinya, ia seketika Sri berteriak kesakitan. Tubuhnya meronta-ronta, menjerit dan terus memohon untuk tidak disakiti lagi. Tapi Cumardin tidak mau mendengarkannya. Hingga akhirnya beliau terkena tendangan dari Sri yang berhasil melepaskan ikatan dari kakinya. Tapi tiba-tiba saja tubuh Sri menggelepar-gelepar. Perlahan-lahan tubuhnya mulai mengejang. Wajah Cumardin menegang. Ia tahu ada sosok yang jauh lebih kuat yang sedang berusaha masuk ke dalam tubuh Sri. Beberapa saat kemudian Sri kembali tenang. Wajahnya kini kembali seperti biasanya. Ia pun tidak lagi berontak. "Kau jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti anak ini," ujar Sri dengan suara yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. Kau siapa?" tanya Cumardin. "Aku Triana. Kalau memang kau tidak punya niat jahat, sebaiknya kau keluar dari tubuh anak ini. Kasihan dia, tubuhnya pasti sudah sangat lemah sekali." Sri terkekeh. "Aku tidak akan mengamuk. Aku hanya ingin sedikit berbagi ceritaku kepada kalian semua. Tapi sebelum itu aku ingin meminum kopi pahit. Bisakah tolong dibuatkan?" Cumardin beranjak sambil memegangi pinggangnya yang terasa sakit. Ia meminta izin pada tuan rumah untuk membuat segelas kopi pahit, sesuai permintaan dari sosok yang merasuki Sri. Dalam sekali teguk saja kopi hitam tanpa gula itu habis diminum oleh Sri. Itu pun ia ingin meminta tambah lagi. "Dulu jauh sebelum gedung bulu tangkis itu dibangun, di situ merupakan tempat tinggal kami berdua. Anakku selalu bermain di sana. Aku dan anakku tinggal di sana sangat lama sekali, karena kami berdua menunggu kedatangan suamiku
dan anakku yang lain datang menjemput kami berdua di sini. Hingga suatu hari ketika aku pergi mencari sesuatu, aku tinggalkan anakku di sana dan kau tahu apa yang kulihat setelah aku kembali? Aku melihat anakku mati, kepalanya hancur karena pembangunan kalian yang tidak berizin itu. Harusnya kalian memberitahu kami kalau di tempat itu akan dibangun sesuatu. Kalau kalian beritahu kami, tentu akan pergi dan mencari tempat lain untuk tinggal. Tapi kalian terlalu egois. Tapi kami benar-benar tidak tahu kalau ada kalian di tanah itu. Aku ingat dulu anak ayam yang mati karena kejatuhan balok. Anehnya meski sudah diusir, anak ayam itu tetap diam di tempat itu. Kami tidak sengaja. Pantas saja setelah pembangunan itu anak pertamaku meninggal. Lalu para tukang menjadi sakit-sakitan. Apa kau yang melakukan itu? Tanya Bu Bos. Sri menangis sesenggukan dengan pilu. Kau pun seorang ibu, dan kau tentu tahu bagaimana perasaanku ketika melihat anak yang kusayangi mati begitu saja karena ulah manusia. Kau beruntung karena kau masih punya anak. Tapi aku, meskipun aku mempunyai anak lain, tapi aku tidak tahu keberadaannya sekarang di mana. Aku sendirian. Mereka terdiam, hanya isak tangis Sri yang terdengar. Aku minta maaf. Maafmu tidak akan mengembalikan anakku. Dan hening, keadaan Sri mulai tenang dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Pasungan pada kaki dan tangannya pun sudah dilepaskan. Namun begitu ia masih berada dalam pantauan Jumardin yang tengah berusaha mengobati gadis itu agar tidak ada yang kembali masuk ke dalam tubuhnya lagi. Bagaimana keadaan Sri? Tanya Mugi yang baru saja datang. Sudah sedikit lebih baik. Ia tidur lalap sekali. Nampaknya sangat kelelahan dia. Syukurlah, tapi bagaimana? Apa mungkin Sri ini dipagari saja supaya tidak bisa dirasuki mereka lagi? Aku sudah memikirkan itu, dan mungkin nanti setelah dia bangun aku akan melakukannya. Mugi mengangguk, matanya menatap lekat pada Sri yang masih tertidur pulas. 3 hari kemudian Sri sekarang jauh lebih baik. Ia juga sudah dimandikan oleh Jumardin yang bertujuan untuk memagari tubuhnya. Jangan melamun, apapun yang kau rasakan jangan pernah melamun. Karena bila pikiran kosong, disitulah kesempatan mereka untuk masuk terbuka. Pesan Jumardin pada Sri sebelum ia pulang diantar oleh Jarman. Pada hari keempat, Sri ini memutuskan untuk kembali bekerja. Namun ketika ia ada di gedung itu, orang-orang menatapnya dengan tatapan takut. Dan bahkan tidak jarang orang-orang akan langsung pulang ketika melihat Sri datang di dekatnya. Perlakuan orang-orang itu membuat Sri sakit hati. Padahal Sri tidak melakukan apa-apa pada mereka, tapi mereka memperlakukan dirinya seperti itu. Sri yang kini lebih sensitif dari biasanya, ia lebih mudah tersinggung dan marah. Triana, 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 gumam Sri di tengah-tengah gedung bulu tangkis itu. Di depannya ada segelas kopi pahit yang masih panas. Ruangan itu memang tidak seberapa terang jika di malam hari, karena memang ditutup pada pukul 5 sore. Aroma melati dan suara langkah kaki dari arah belakang Sri terdengar mendekat. Suara dan aroma itu tentu mampu membuat Sri ketakutan. Aku senang kau memanggilku. Jadi itu benar namamu? Iya. Kau di mana sekarang? Bisakah, bolehkah aku melihatmu? Tentu. Sekarang lihatlah ke belakangmu. Aku berada tepat di belakangmu. Mendengar jawaban Triana, Sri tercekat. Ia ragu untuk memutar badan melihat sosok yang mengaku bernama Triana itu. Apakah wajahnya seram seperti hantu-hantu di dalam cerita-cerita horor? Namun rasa penasaran membuat Sri ini memantapkan hatinya untuk menoleh ke belakang. Matanya terbelalak begitu melihat sosok itu. Wajahnya, penampilannya sangat jauh berbeda dari apa yang Sri bayangkan. Wanita itu berwajah sangat cantik, berambut panjang dan memakai mini dress berwarna merah terang.
Penampilannya sangat jauh dari kata seram. "Ini benar kau?" tanya Sri ragu-ragu. "Iya, aku Triana," jawabnya dengan lembut. "Tapi kau benar-benar sangat cantik sekali." Triana tersenyum. "Kau juga cantik. Kau mau ikut aku ke rumahku?" ujar Triana dengan bibir masih tersenyum. Rumah?" "Iya, rumahku. Aku ingin mengajakmu ke rumahku." Sri terdiam melihat raut wajah Sri seperti itu. Triana tertawa kecil. "Kau jangan berpikir aneh-aneh. Rumahku bukan di kuburan. Aku sebenarnya manusia, sama sepertimu. Hanya saja ada sesuatu yang aku lakukan hingga membuatku bisa tinggal dan hidup dengan umur yang panjang di dunia mereka." "Maksudmu?" Lagi-lagi Triana tersenyum manis. "Kalau aku menjelaskan pun, kau mungkin tidak akan mengerti. Kau tahu, sudah bertahun-tahun aku hidup sendirian di sini. Tidak ada teman, tidak ada keluarga. Dan sekarang pun aku sangat berharap kau mau berteman denganku." Sri merasa nyaman berbicara dengan sosok itu. Dia ramah dan sangat baik kepadanya. Tentu perasaan itu membuat Sri mau menerima tawaran pertemanan yang diajukan oleh Triana. Hampir setiap tengah malam Sri menghilang tiba-tiba dan muncul kembali menjelang pagi. Begitu seterusnya hingga sampai di suatu hari ada seseorang yang mengadukan hal itu kepada bosnya. Dan setelah diselidiki rupanya benar apa yang dikatakan orang itu. Bahkan pernah beberapa kali mereka melihat Sri berbicara sendirian tanpa ada siapapun di dekatnya. Tidak hanya sampai di situ saja. Anak bos tiba-tiba jatuh sakit setelah bermain bersama Sri. Padahal saat mereka bermain itu, bos pun ada di antara mereka. Jadi sangat tidak mungkin jika Sri melakukan hal yang tidak-tidak terhadap anak itu. "Sri, bagaimana ya menyampaikannya? Maksudku begini, gedung ini akan aku urus sendiri dan tidak mempekerjakan orang lain lagi. Jadi, saya paham kok. Besok juga saya akan pulang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sebab selama ini saya sudah diperbolehkan untuk bekerja di sini. Dan kalian semua memperlakukan saya juga dengan sangat baik. Terima kasih atas semuanya. Kalau ada umur dan rezeki, mungkin kita akan bertemu lagi," ucap Sri memotong pembicaraan bosnya itu. Karena ia sudah tahu sejak semalam dari Triana bahwa bos akan memberhentikannya dari pekerjaan itu, Sri diberikan uang lebih untuk pulang oleh bosnya. Dan rupanya Triana pun ikut bersama Sri. Karena katanya dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk menahannya agar tetap berada di sana. "Dan sekarang adalah tugasku untuk menjaga dan melindungimu," ucapnya tersenyum. Sejak pulang, Sri hanya tinggal di rumah. Ia menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku bersama Triana. "Kurasa lain anakmu itu. Beberapa kali aku coba melihat dia berbicara sendirian dan tertawa-tawa. Coba kau tanyakan pada orang yang paham. Semoga saja dugaanku itu salah," ujar seorang tetangga pada ibunya Sri. Perkataan itulah yang membuat Sri dibawa ke seorang guru. Guru yang dimaksud ini bukanlah seorang ulama, tapi memang profesinya sebagai seorang guru di SD di salah satu sekolah yang ada di daerah itu. Namun beliau ini memang ada kebiasaan dalam hal-hal mistis seperti itu. Ketika akan menaiki tangga rumah guru tersebut, langkah Sri seperti ditahan. Ia enggan untuk naik. Seluruh tubuhnya pun terasa merinding seketika. "Jangan ke sana, Sri," ujar Triana. "Aku tidak mau masuk, Ma." Setelah mendengar penolakan Sri, ibunya lantas menarik tangannya dengan keras agar secepatnya masuk ke dalam. Tiba-tiba Sri merasa tubuhnya seperti tidak terkendali. Ia langsung menepis kasar tarikan tangan dari sang ibu. Matanya tajam menatap ibunya. "Aku tidak mau masuk," bentak Sri, dan ketika seorang lelaki mendekati mereka, mata Sri langsung melotot tajam. Seketika Sri bertingkah seperti orang kerasukan. Ia menjerit menyeru lelaki itu agar jangan mendekat.
Akan tetapi ketika ia hendak melangkah pergi, langkah Sri terhenti dan tubuhnya seketika lemas. Sri diangkat dan dibawa ke dalam rumah guru tersebut. Di sana dikatakan bahwa Sri diikuti sosok macan hitam jadi-jadian. Bukan macan asli ya teman-teman. Jadi sosok itu dulunya adalah manusia biasa. Kalau kalian pernah baca cerita Raja Tampo, nah mungkin proses manusia menjadi sosok macan sama seperti Raja Tampo itu. Apa bisa anak saya dipisahkan dari makhluk itu? Bisa, lebih cepat lebih baik. Malam itu juga Sri diruqyah oleh guru tersebut. Pada saat proses terakhir, ia melihat sosok hitam dengan wajah rusak berdiri menatapnya. Entah sosok apa itu, Sri pun tidak tahu dan tidak mau tahu, mengingat rupanya saja membuat Sri ketakutan. Benar saja setelah itu Sri tidak bisa melihat Triana lagi. Bahkan mendengar suaranya saja Sri tidak bisa, membuat kehidupan Sri kembali seperti dulu lagi. Bahkan kini ia sudah tidak memiliki keceriaan sedikit pun. Semuanya terasa menyiksa tanpa Triana. Tidak terasa 3 bulan sudah berlalu. Malam itu pun Sri memberanikan diri untuk memanggil Triana kembali. Dia menyebut nama Triana 3 kali. "Datanglah, aku merindukanmu," gumam Sri menatap gelas kopi di hadapannya. Hening, tidak ada suara apapun saat itu, hanya hembusan angin yang membuat Sri merinding. "Triana, aku sakit. Mereka jahat kepadaku. Tidak ada siapa-siapa yang mau membelaku selain kau, Triana. Kumohon datanglah," ucapnya mulai terisak dan benar-benar sedih. Tetap tidak ada jawaban. Akhirnya Sri memutuskan untuk pergi tidur setelah ia puas menangis. Tidak tahu pukul berapa saat itu, Sri bermimpi bertemu Triana dalam mimpinya. Wanita cantik itu meminta pada Sri agar membuka sedikit celah untuknya agar Triana bisa kembali dilihat secara nyata olehnya. "Bagaimana caranya? Aku akan lakukan apapun itu untuk mengembalikanmu kepadaku. Aku hanya minta 3 tetes darahmu di setiap kali kau menginginkan aku datang," ucap Triana. Tapi aku takut melukai diriku sendiri, Triana." "Tusukkan dengan ujung jarum saja, Sri. Tidak perlu kau membuat luka yang lebar. Aku pun tidak ingin kau menyayat-nyayat tubuhmu sendiri untukku." Dan ketika Sri terbangun, ia langsung menarik nafas lega, karena ia sudah menemukan cara untuk mengembalikan sahabatnya. Saat itu juga Sri mengambil jarum. Namun ketika hendak menusukkan jarum itu pada jarinya, Sri ragu-ragu. Ia takut, tapi Sri begitu teringat dengan Triana. Ia lakukan juga meski dengan mata tertutup. Sri kemudian menangis melihat darah yang mulai keluar dari luka bekas tusukan jarum tersebut. Ia hampir tidak percaya bisa melukai dirinya sendiri. Sri kemudian menekan ujung jarinya agar darah yang keluar semakin banyak. Dan seiring dengan menetesnya darah itu, Sri akhirnya bisa kembali merasakan kehadiran Triana. Wanita itu tersenyum menatapnya. Setengah malam itu mereka berbincang melepas kerinduan. Triana bagi Sri adalah sosok sahabat yang selalu ada untuknya, selalu melindungi. Tidak pernah ia rasakan persahabatan sehangat itu dengan manusia. Bahkan Triana selalu mengingatkan bahwa sebelum kejadian kepadanya, bisa dibilang Sri saat itu sangat bergantung kepadanya. Namun kelakuannya yang sering berbicara sendirian itu akhirnya ketahuan oleh ibunya lagi. Sri diperiksakan beberapa orang, dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa Sri sudah tidak bisa diobati. Tapi ada cara agar dia bisa sembuh, yakni harus menikahkan dia. Dan setelah menikah, katanya Sri akan otomatis sembuh dengan sendirinya. Akhirnya karena itu Sri pun dijodohkan dengan seseorang yang lebih tua darinya. Tentu Sri tidak mau pada awalnya. Terlebih lagi Triana sudah mengatakan bahwa laki-laki itu bukan orang baik. Dia juga terpaksa sama sepertimu, Sri. Kalau menikah pun kalian tidak akan bahagia. Sebelum semuanya terlambat, lebih baik kau tolak. Dia bukan orang yang baik untukmu.
Nanti kalau diteruskan, akan ada konflik antara kau dan salah satu pihak keluarganya. Asal kau tahu, kalau konflik itu terjadi, dia tidak akan berada di pihakmu. Bagaimana caranya aku menolak itu, Triana? Kau pun sudah tahu kan, aku menolak hari itu. Tapi mereka tidak mau mendengar. Kalau kau izinkan biar aku yang merusak semuanya, kau cukup izinkan aku untuk masuk ke tubuhmu. Sri terdiam, tapi apa yang akan kau lakukan? Kau akan tahu jika rencanaku ini berhasil. Dan sejak saat itu, Sri mulai kerasukan lagi, bahkan kali ini jauh lebih ekstrim. Karena hal itu bukannya menyurutkan niat orang tuanya untuk menjodohkan Sri, ya malah mereka semakin yakin untuk sesegera mungkin menikahkannya. Gara-gara kau, Triana, aku terbawa emosi, Sri. Mereka menantangku. Aku tidak mau dengar lagi penjelasanmu. Karena Triana masuk ke dalam tubuhnya, itu menyebabkan sosok yang lain juga bisa masuk. Dan bahkan sosok-sosok yang lain itulah yang semakin menyakiti tubuh Sri. Tidak hanya itu, Sri sekarang juga seperti sudah tidak terkendali. Ia menyerang orang-orang dan hampir membunuh sang ibu. Andai tidak ada yang menolong ibunya, mungkin ibunya sudah kehilangan nyawa pada saat itu. Karena itulah Sri kemudian dipasung dan dikurung di dalam kamar. Ustadz sampai pendeta didatangkan, berharap sosok yang merasukinya itu mau keluar setelah mendengarkan perkataan dari ustadz maupun pendeta. Tapi rupanya tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dan entah bagaimana ketika Triana kembali masuk dan mengambil alih tubuh Sri, sosok-sosok yang lain itu pun keluar. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ketiga. Nah, nantikan terus kelanjutan ceritanya. Dan untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham alur ceritanya. Tonton dari awal sampai akhir ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share serta subscribe pokoknya channel ini. Jangan lupa klik juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman sudah support channel ini, dan terima kasih juga atas dukungan kalian juga dari awal sampai sekarang ini. Nah, mohon maaf atas banyak kekurangannya, dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.